Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program mencari bilangan ganjil genap dalam suatu Baiklah, pertama kita buat dulu playheadernya. Jadi biasa playheader yang kita gunakan adalah include iostream. Kemudian kita ketik using name std. Jangan lupa ditutup menggunakan titik koma. Kemudian di bawahnya kita tulis lagi int main. Berikutnya kita masukkan programnya, ketik buka kurung kurawal. Tipe data yang kita gunakan kali ini adalah int. Kemudian parameter yang kita gunakan itu x array 10 dan n i j dan arraynya juga kita 10 dan k. Jangan lupa ditutup. Kemudian kita tulis cout. Ini untuk outputnya. Masukkan banyak bilangan sama dengan kata tersebut diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Kemudian jangan lupa ditutup. Habis itu ketik sin. Ini berguna untuk inputnya, dan yang akan diinput adalah nilai n. Jangan lupa tutup. Kemudian ketik lagi cout put nly. Ini untuk spasi. Kemudian kita buat pernyataan pornya. I sama dengan 1. Dan kata berhentinya adalah i lebih kecil sama dengan n, ya, dan i plus plus. Kemudian nih hasilnya kita ketik lagi, buka kurung kurawal, ketik cout, masukkan bilangan, kita ketik bilangan ke, jangan lupa diawali tanda petik dan beri tanda petik juga. Kita buat tanda lebih kecil, kita buat sini i, ya. Kita buat lagi tanda lebih kecil, dan kita buat dalam tanda petik sama dengan atau titik 2. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma, dan kita tulis lagi inputnya, yaitu sin x array i. Kemudian tutup dengan array. Kemudian di bawahnya ketik tutup kurung kurawal. Itu tulis di bawahnya lagi cout lebih kecil di dalam tanda petik genap, kita tulis kata genap. Kemudian tutup. Kita buat lagi pernyataan for di sini. 1 sama dengan i, dengan i lebih kecil sama dengan n, titik, tutup lagi i plus plus, tutup kurung. Dan di bawahnya kita buka lagi tanda petik, isi dengan if dan kurung x array i mod 2 sama dengan 0. Maka kita buka kurung lagi, cout lebih kecil,
X arah I. Jika kecil dalam kurung spasi, tutup, habis itu tutup kurung, kita ketik lagi kurung, kita buat lagi cout endly, cout ganjil for I sama dengan 1, I lebih kecil dari N, I plus plus, tutup kurung, banyak lagi, kita buka lagi tanda kurung kurawal, kita nyatakan lagi if dalam kurung tadi X arah I mod 2, tanda seru ini berarti tidak sama dengan 0, maka kita lagi cout X arah I dan X 0 cout endly, dan itu. Maka kita klik button right untuk menjalankan program, masukkan bilangan jumlah bilangan tadi, misalnya 3, maka ini akan bilangan masuk ke bilangan, ini masuk ke pernyataan for, akan diulangan sampai 3 kali, masukkan angka acak, hanya 3, bilangan kedua 4, bilangan kelima 2, maka kita klik sudah sampai 3, maka kita klik enter, akan muncul hasilnya bukan bilangan ke lagi, maka akan hasilnya ini genap 4 2, 4 dan 2 berarti genap, ganjil 3, berarti programnya kita buat sudah benar. Program selanjutnya, baiklah, berikutnya adalah program menghitung EPB dan KPK. Pada program satu ini kita menggunakan dua pilihan header, yaitu include IOStream dan string. Biasa kita ketik lagi using name std, jangan lupa ditutup, ganti main, kemudian masuk lagi, biasa buka kurung kurawal, terus tipe data yang kita gunakan adalah integer dan variabelnya adalah kita gunakan kali ini itu A, B, I, KPK, Z, dan EPB. Kemudian kita tutup, kemudian nyatakan KPK sama dengan 0. Tutup. Kemudian kita output, kita ketik cout, kita buat dalam tanda petik, masukkan bilangan pertama sama dengan, kita buat inputnya itu sin, dan yang akan di input adalah nilai A. Tutup. Kemudian kita buat lagi output, masukkan di bilangan kedua dengan, kita buat lagi inputnya, yaitu kali ini untuk menginput variabel B nya kita masuk ke fungsi for, serta pernyataan for. Ini mana dalam kurung I sama dengan 1, titik koma, I lebih kecil sama dengan B, titik koma, I plus plus. Kita buka lagi,
kurung awal, nyatakan kita buat rumusnya KPK sama dengan KPK plus A. Titik koma, kita tutup. Kita buat pernyataannya if KPK mod B sama dengan 0, maka kita buat keluarannya KPK-nya adalah sama dengan. Sini ketik KPK ini, kita trik only break dan tutup kurung awalnya dan tutup kembali. Kita buat lagi pernyataan if A lebih besar dari B, Z sama dengan B, titik koma, gas kita tutup. As jika tidak, Z sama dengan A, titik koma. Tempat lagi pernyataan for I sama dengan 1, titik koma, I lebih kecil sama dengan Z, koma, I plus plus. Kita buka kurung awal, kita ketik pernyataan if jika A mod I sama dengan 0 dan B mod I sama dengan 0, maka kemudian kita buka kurung awal lagi, kita nyatakan FB sama dengan I, kita tutup kurung, kembali, kemudian nilainya kita output EPB nya adalah sama dengan EPB dan selesai. Baiklah, kita run kembali. Sini kita masukkan ngacak misalnya 5 dan bilangan kedua adalah 7, maka akan ditentukan di sini kan KPK adalah 35 dan EPB nya adalah 1. Selesai. Baiklah, program selanjutnya akan saya jelaskan adalah program menghitung banyak kemunculan data lebih dari 3. Seperti biasa, kita mulai dengan membuat pilihannya, yaitu include your stream yang sudah saya buat, kemudian using namespace std yang lupa ditutup dengan titik koma, dan di line ketiga kita ketik ganti main, dan ketik buka kurung awal karena data yang kita gunakan bersifat integer, jadi kita ketik int dan variabelnya adalah data mulai 20, jum, dan n. Dan kita buat output dengan mengetik tanda cout dengan mengetik masukkan banyak data sama dengan di dalam tanda petik. Kemudian kita buat inputnya itu dengan sin, dan yang akan diinput adalah n, jadi diketik n. Kemudian kita buat for dan int I sama dengan 0, koma I lebih kecil dari n dan I plus plus. Kita buat inputnya, outputnya saya cout data ke t I plus 1
tambahkan lagi sama dengan, dan kita masukkan mesinnya, inputnya data array i. Fungsi for ini kegunaannya seperti pada program menghitung bilangan ganjil genap tadi, itu untuk mengulang data, masukkan data-data jumlahnya banyak n. Kemudian yang kedua, kita buat lagi output banyaknya kemunculan data lebih dari 3. Jangan lupa diawali petik dan diakhiri petik juga, dan ditutup programnya. Setelah itu kita masuk ke metan for int a sama dengan 0, koma h lebih kecil dari n, h++. Kita buka lagi kurung kurawal, zoom sama dengan 0, duanya yang tadi di atas jangan lupa ditutup, for int i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, i++. Kita buka lagi kurung kurawal, kita buat lagi if data array a sama dengan data i zoom plus. Kita tutup kurungnya. Kemudian buat kita lagi jika if data h tidak sama data h kurang 1, maka buka kurung if zoom lebih besar dari 3, out data array h. Jika tidak, atau else, cout tidak ada, dan print say. Port di sini di bawah ini untuk menentukan datanya, apakah dia muncul lebih dari 3 atau tidak. Baiklah, kita run saja. Baiklah, kita masukkan Sukati ingin LK6, terus kita enter. Misalnya kita masukkan 1, kedua 1, 2, 3, 5, 4, dan kita enter, maka banyak kemunculan data lebih dari 3 tidak ada, karena tidak ada data yang muncul lebih dari 3. Dan kita run lagi, kita masukkan 6 lagi, kita masukkan ulang 1, dengan kedua 1, dengan ketiga 1, dengan 1, 5, 2, 3. Karena kemudian banyak kemunculan data lebih dari 1 adalah 1. Karena angka 1 muncul 4 kali. Sekian video saya. Terima kasih telah menonton. Dan saya mohon maaf bila ada salah kata yang kiranya kena di hati penonton. Saya mohon maaf. Saya tutup video saya. Dan sampai jumpa di lain waktu.